bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajahmu ku cari kini dan abadi. Shalom Sobat Kompare semuanya, selamat sore menjelang petang ya. Bagaimana kabar Sobat Kompare semuanya pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentu saja tetap semangat ya mengikuti persekutuan ini walaupun masih dilakukan secara daring. Oke, Sobat Kompare semuanya, untuk memulai persekutuan sore hari ini kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama melakukan persekutuan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong kami, memberkati kami, dari kami boleh melakukan persekutuan ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu saja Tuhan kami menyerahkan persekutuan pada sore hari ini. Haleluya, amin. Nah, Sobat Kompare, persekutuan pada petang hari ini mengambil tema hadiah terindah, di mana bacaannya terambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan akan saya bacakan sebagai berikut. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Amin. Nah, Sobat Kompare semuanya, kita semua mengetahui ya bahwa semua manusia itu butuh penerimaan. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, bagaimanapun status sosialnya, semua orang itu butuh untuk diterima, butuh untuk dihargai oleh orang lain. Demikian pula dengan Sobat Kompare. Di masa-masa remaja ini adalah masa-masa transisi, masa-masa di mana seseorang ingin menunjukkan eksistensi dirinya kepada orang lain untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Nah, dalam menunjukkan eksistensi diri ini, ada yang secara positif dilakukan, ada pula yang secara negatif. Nah, kalau yang secara positif, misalnya para Sobat Kompare ada yang aktif dalam kegiatan OSIS di sekolah, ada yang aktif menjadi panitia-panitia mungkin di kampung, acara 17-an, mungkin juga di gereja, acara panitia Natal ya. Nah, itu yang secara positif. Nah, kalau yang negatif, contohnya ada yang suka mencontek saat ujian, ada yang suka tawuran, ada yang kebut-kebutan, bahkan ada yang parah sampai terlibat dengan narkoba. Itu contoh-contoh yang negatif. Nah, Sobat Kompare semuanya,
dari bacaan yang kita baca tadi ini bercerita tentang Daud dan Mephiboset. Semuanya sudah tahu siapa Daud, tentunya dia adalah raja pengganti Raja Saul. Sedangkan Mephiboset ini siapa ya? Nah, Mephiboset ini adalah anak Yonatan atau cucu dari Raja Saul. Nah, sebagai cucu seorang raja, kalau boleh kita membayangkan, tentu saja Mephiboset ini tentunya hidup dalam zona kenyamanan. Ya, secara mungkin pakaian, makanan, fasilitas, pendidikan dapat kita bayangkan tentunya terpenuhi untuk Mephiboset. Ya, karena dia cucu seorang raja. Tetapi ternyata kenyataannya hidup Mephiboset jauh dari semuanya itu. Mengapa? Karena sejak peperangan Israel melawan Filistin, yang dimana pada saat itu Israel mengalami kekalahan, bahkan ayahnya yaitu Yonatan, juga kakeknya Raja Saul, juga beberapa saudaranya tewas dalam peperangan itu. Nah, dari peristiwa peperangan ini yang pada saat itu Mephiboset masih kecil, membuat hidupnya harus tidak hidup dalam keadaan yang layak. Dia hidup sebagai orang biasa. Ya, dia hidup sebagai seseorang yang diabaikan. Dia tidak dianggap lagi oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, sobat Kompare semuanya, secara lazim apabila ada raja baru yang memerintah, biasanya raja baru ini akan memberantas seluruh anggota dari raja yang lama. Dengan tujuan apa? Ya, supaya kelak tidak akan terjadi pemberontakan. Tapi hal ini ternyata tidak terjadi pada Raja Daud. Ya, Raja Daud yang pada saat itu menjadi raja baru menggantikan Saul, ia tidak melakukan hal itu. Ia tidak memberantas keturunan raja yang lama. Karena Daud memegang janjinya kepada Yonatan. Di mana Yonatan tadi siapa? Ya, ayah Mephiboset. Dalam perjanjian itu, Yonatan menyebutkan yang tertulis di dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 16. Akan saya bacakan ya. 1 Samuel 20 ayat 14 sampai dengan 16. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Nah, dari perjanjian ini kita bersama dapat ketahui bahwa Yonatan ini sangat mengasihi Daud. Demikian juga Daud mengasihi Yonatan. Maka meskipun pada saat itu Daud sudah menjadi raja, Daud tidak melupakan perjanjiannya dengan Yonatan. Maka Daud mencari keturunan Yonatan yang masih tersisa karena Daud digerakkan oleh kasih setia. Kasihlah ya yang menyebabkan Daud mau menerima Mephiboset apa adanya, memperlakukan Mephiboset dengan baik. Walaupun kita bersama ketahui dulu Daud diperlakukan Raja Saul dengan tidak baik. Ya. Nah, mendapat perlakuan yang baik ini, perlakuan baik Daud ini membuat Mephiboset ini merasa tidak layak. Ia merasa dirinya tidak berharga. Ya, ini bukan siapa-siapa. Ia tidak punya apa-apa.
Bahkan tadi disebutkan bahwa Mephiboset memiliki cacat kaki. Tetapi Daud sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Daud menerima Mephiboset apa adanya. Oke, Sobat Kompare. Sama seperti Daud yang mau menerima Mephiboset dengan segala keberadaannya, demikian pula dengan kehidupan kita pada masa ini. Masih banyak ya orang-orang yang mau menerima sesamanya apapun keadaan orang itu. Oleh karena itu, Sobat Kompare semuanya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kasih setia Tuhan, marilah kita bersama-sama berdamai dengan diri kita sendiri untuk dapat menerima diri kita sendiri apa adanya dengan penuh syukur. Selain itu, kita juga mau belajar untuk menerima keberadaan orang lain apa adanya, untuk menerima kelebihan maupun kekurangan orang lain. Nah, bila kita mampu melakukan semuanya itu, inilah hadiah yang terindah yang dapat kita berikan buat sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Oke, mari Sobat Kompare, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bila pada saat ini kami boleh belajar dari Daud, belajar dari Mephiboset Tuhan, untuk kami boleh belajar menerima keberadaan diri kami, juga menerima keberadaan orang lain di sekitar kami. Apapun keberadaan orang itu, baik kebaikannya maupun kekurangannya, Tuhan tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore.